Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrona Nurul Ibroti dengan NIM E1C022014. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai struktur percakapan dalam kajian pragmatik. Yul mengatakan bahwa struktur percakapan adalah apa saja yang sudah diasumsikan sebagai suatu yang sudah dikenal dengan baik melalui diskusi. Percakapan memiliki berpola dasar dari saya bicara, Anda berbicara, kemudian saya kembali berbicara. Berasal dari jenis interaksi yang mendasar yang pertama kali diperoleh dan yang paling sering digunakan. Menurut Richard dan Schmidt, peralihan tutur atau struktur percakapan berkaitan dengan pencalonan topik yang dibicarakan. Peralihan tutur atau struktur percakapan terjadi jika ada salah satu percakapan mendukung sebuah topik, memperluas topik, mengantarkan topik baru, atau mengganti topik yang sedang dibicarakan. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan komponen utama struktur percakapan. Ada 4 komponen struktur percakapan. Yang pertama, jeda atau pause. Jeda adalah keheningan atau hening sejenak dalam percakapan yang bisa memiliki berbagai makna. Bisa menunjukkan pembicara sedang berpikir, memberi kesempatan berbicara pada lawan bicara, atau bisa juga menunjukkan keraguan, kebingungan, atau ketegangan. Contohnya, saya sebagai mitra tutur, kamu besok ikut kan? Nah, ada jeda 2 detik di sana, dan mitra tutur saya menjawab mungkin. Selanjutnya ada 3 jenis jeda. Yang pertama, jeda dalam satu giliran. Pembicara berhenti sejenak di tengah kalimat. Yang kedua, jeda antar giliran. Jeda antar akhir kalimat pembicara pertama dan awal pembicara kedua. Yang ketiga yaitu jeda panjang. Bisa menandakan kebingungan atau komunikasi tidak lancar. Komponen yang kedua yaitu overlaps atau tumpang tindih ucapan. Overlaps terjadi saat 2 orang berbicara secara bersamaan, sebagian atau seluruhnya. Ini bisa berarti atau bermakna menunjukkan antusiasme, tanda ketidaksabaran atau ketidaktahuan bahwa yang lain belum selesai berbicara. Contohnya, misal saya, tapi aku pikir langsung dipotong oleh mitra tutur saya. Ya, aku juga berpikir begitu. Tapi dalam analisis percakapan ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana orang bereaksi secara real time dalam interaksi sosial. Ada beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah overlaps ini, misalnya seperti menggunakan isyarat nonverbal seperti mengangkat tangan untuk meminta giliran atau mendengarkan mitra tutur selesai berbicara sebelum merespons. Komponen yang ketiga yaitu back channel atau umpan balik pendengar. Back channel adalah tanggapan singkat dari pendengar untuk menunjukkan bahwa mereka mendengarkan, mengerti, atau bahkan tertarik. Contoh dari back channel ini adalah seperti oh ya, iya, gitu ya, wah serius. Nah, begitu. Back channel ini berfungsi untuk menjaga kelancaran interaksi dan menunjukkan keterlibatan aktif dalam percakapan. Yang keempat yaitu pasangan adjasensi. Pasangan adjasensi ini adalah 2 ujaran saling berkaitan dan biasanya berurutan, terdiri dari first pair verb dan second pair verb. Contohnya,
Contoh pasangan adjasensi ini adalah salam dan balasan salam. Misalnya, Assalamualaikum dijawab Waalaikumsalam. Pertanyaan dengan jawaban, kamu sudah makan? Jawabannya sudah atau belum. Permintaan atau penerimaan. Misalnya, boleh saya pinjam bukumu? Dijawab boleh ataupun tidak boleh. Nah, pasangan adjasensi ini sangat penting karena membantu menjaga struktur dan koherensi percakapan. Struktur percakapan terdiri dari 5 struktur. Yang pertama, pembukaan atau opening. Biasanya dimulai dengan salam atau sapaan awal yang umum digunakan dalam budaya atau konteks sosial tertentu. Pembukaan ini dapat berfungsi sebagai tanda perkenalan, pengatur suasana, dan membangun hubungan antara pembicara. Yang kedua yaitu penyampaian isi. Penyampaian isi. Bagian ini berisi konten atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara. Pesan ini dapat berupa informasi, permintaan, pertanyaan, atau ungkapan perasaan. Pembicara menggunakan beragam strategi komunikatif seperti pertanyaan atau perintah untuk menyampaikan pesannya. Yang ketiga yaitu respons. Respons adalah reaksi atau tanggapan dari pendengar terhadap pesan yang disampaikan oleh pembicara. Respon dapat berupa jawaban, komentar, atau tindakan yang menunjukkan pemahaman atau ketidakpahaman terhadap pesan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu penerusan. Bagian ini melibatkan tindakan atau respon tambahan dari pembicara atau pendengar untuk melanjutkan atau mengarahkan percakapan ke arah tertentu. Penerusan dapat berupa pertanyaan lebih lanjut, memberikan informasi lebih lanjut, atau mengubah topik pembicaraan. Dan yang terakhir yaitu penutup atau closing. Bagian ini merupakan bagian terakhir dalam struktur percakapan yang mencakup ucapan penutup atau salam perpisahan. Penutup digunakan untuk mengakhiri percakapan secara sopan. Nah, itu dia materi mengenai struktur percakapan dalam kajian pragmatik. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan tinggalkan pertanyaannya dalam kolom komentar. Saya rasa cukup, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.